Kerjasama antar negara adalah hubungan dua negara atau lebih berdasarkan kesepakatan untuk kepentingan bersama dengan prinsip saling menguntungkan dan menghormati kedaulatan. Tujuan utamanya adalah untuk memacu pertumbuhan ekonomi, memenuhi kebutuhan nasional, serta menjaga perdamaian dan stabilitas politik dunia, mengatasi tantangan lintas batas seperti perubahan iklim dan pandemi. Mengapa negara-negara membentuk organisasi internasional? Karena tidak ada negara yang dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Setiap negara saling bergantung dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan serta kesehatan. Oleh karena itu, organisasi internasional dibentuk sebagai wadah untuk bekerja sama dan menyelesaikan masalah yang dihadapi bersama. Dalam perannya, PBB aktif mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke wilayah konflik, menegakkan hukum humaniter internasional melalui Dewan HAM, dan mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan serta pembangunan keberlanjutan. Sepanjang sejarahnya, PBB mencatat berbagai keberhasilan besar seperti keberhasilan mencegah Perang Dunia III, program eradikasi penyakit cacar, dan pemberian bantuan pangan jutaan pengungsi. Meskipun demikian, organisasi ini tetap tidak luput dari kritik keras, terutama terkait ketidakberdayaan hak veto negara anggota tetap Dewan Keamanan yang sering kali memicu kelumpuhan politik saat menghadapi krisis kemanusiaan besar. Bangsa-bangsa resmi berdiri pada 24 Oktober 1945 setelah Perang Dunia II berakhir, menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang gagal mencegah konflik global tersebut. Organisasi ini didirikan dengan tujuan utama menjaga perdamaian dan keamanan internasional, memajukan hak asasi manusia, serta mendorong pembangunan ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Berdasarkan prinsip persamaan, kedaulatan, negara anggota, dan penyelesaian sengketa secara damai, struktur organisasi ini utamanya terdiri dari 6 badan, termasuk Majelis Umum sebagai tempat musyawarah seluruh anggota dan Dewan Keamanan yang memegang otoritas tertinggi dalam menjaga perdamaian. WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia adalah satu-satunya organisasi internasional global yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan perdagangan antar negara. Didirikan pada 1 Januari 1995 yang bertujuan untuk mengurangi hambatan seperti tarif pajak impor serta membantu menyelesaikan sengketa dagang secara meningkat. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1966 di Bangkok dengan Deklarasi Bangkok yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama antara ASEAN Tenggara. Negara ASEAN didirikan oleh 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. ASEAN beranggotakan 10 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Tujuan ASEAN mempercepat pertumbuhan negara, menyelesaikan pertikaian ataupun sengketa secara damai. Struktur anggota ASEAN yaitu konferensi tingkat tinggi, Dewan Koordinasi, Dewan Komunitas dari Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Bandingan WTO, PBB, dan ASEAN. Ruang lingkup PBB yaitu perdamaian dunia, HAM, kemiskinan lingkungan. Keanggotaannya 1953 negara, kewenangannya mengikat lewat Dewan Keamanan. WTO yaitu yang lingkupnya tarif hambatan dagang sengketa ekonomi. Anggotanya global 164 wilayah, kepabianan kewenangannya mengikat pelanggar bisa kriminalisasi ekonomi. ASEAN ruang lingkupnya 3 pilar politik keamanan, ekonomi, MI, sosial budaya, keanggotaannya regional 10 negara Asia. Indonesia memiliki beberapa peran aktif dalam bidang PBB, WTO, dan ASEAN. Di PBB sendiri, Indonesia menjaga perdamaian dunia melalui pasukan Garuda. Lalu di WTO, Indonesia memperjuangkan kepentingan nasional dan negara berkembang. Lalu di ASEAN, Indonesia memperkuat kerjasama serta menjaga stabilitas kawasan demi perdamaian dan kesejahteraan bersama. Tantangan dan masa depan organisasi internasional PBB. Tantangan, kelumpuhan Dewan Keamanan akibat hak veto membuat PBB gagal menghentikan konflik besar dunia. Masa depan PBB, reformasi total struktur inisiatif ON 80 dan pembatasan hak veto agar lebih adil. WTO, tantangan, badan bidang lumpuh total karena politik memicu perang dagang tanpa hukum yang jelas. Masa depannya menggunakan pengadilan sengketa darurat MPIA dan memperbarui aturan ekonomi digital. ASEAN, tantangan prinsip non-intervensi membuat ASEAN lambat mengatasi krisis internal Myanmar dan konflik laut Tiongkok Selatan. Masa depannya mengubah prinsip pasif menjadi keterlibatan aktif 5PC+ dan mempercepat hukum laut CWC.